Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama program Embun Surgawi. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Pembacaan puji dan janji kita pada hari ini, yang pertama terdapat di dalam Ulangan 5 ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup. Yang kedua, Roma 15 ayat 4. Segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan diri kitab suci. Embun Surgawi hari ini adalah tentang rambu-rambu menuju hidup. Saya memakai bahasa lalu lintas di perjalanan di jalan raya maksud saya. Itu ada rambu-rambu tertulis atau terpasang yang menggaransi kita kalau kita taat akan sampai kepada maksud yang kita tuju. Tetapi ketika kita melanggar atau tidak membaca, tidak mengindahkan rambu-rambu yang tertulis terpasang di jalan-jalan raya itu, pastilah kita tersesat. Dan ketersesatan itu pasti membawa kepada kebinasaan. Misalnya kita melihat rambu-rambu akan ada jembatan. Tentunya kita harus mengurangi kecepatan dan berhati-hati. Tapi karena kita tidak membaca rambu-rambu, kita tetap melaju kencang, dan dari depan juga sama. Ada pelintas lain yang juga dengan kecepatan yang tinggi, maka terjadilah tabrakan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ditulis sejak dahulu kala untuk menjadi rambu-rambu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Perintah-perintahnya adalah jalan yang harus kita lalui kalau kita mau hidup. Jadi segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang kepada perintah-perintah tersebut dan kita memiliki pengharapan untuk hidup yang baik ke depan. Saudaraku, tanpa mengindahkan apa yang tertulis di Alkitab, tanpa kita belajar untuk mentaatinya, maka hidup kita sesungguhnya menuju kepada kebinasaan.
baik di dalam kehidupan sehari. Betapa penting kita berpedoman pada rambu-rambu atau firman Tuhan yang telah ditulis untuk mengingatkan kita bagaimana kita menuju kepada hidup yang baik, menuju kepada hidup yang lebih baik pada masa yang akan datang. Tetapi yang terlebih adalah bahwa firman Tuhan itu telah ditulis untuk rambu-rambu perjalanan hidup kita menuju kepada kekekalan. Kepada setiap orang yang setia kepada rambu-rambu perjalanan atau persiaran hidup, kepadanya digaransi, dijamin akan sampai kepada tujuan akhir daripada kehidupan ini, yakni hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, marilah kita semua belajar setia memperhatikan rambu-rambu yang Tuhan sudah tulis sejak dahulu kala dan dikumandangkan secara terus-menerus ketika kita hadir di gedung gereja untuk mendengar firman Tuhan, atau ketika kita mendengar nyanyian yang mengumandangkan firman Tuhan dalam bentuk seni yang indah melalui puji-pujian. Saudaraku, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, betapa baiknya Engkau Tuhan, sumber kehidupan dan kekuatan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang boleh kami jalani saat ini. Kami diperkenankan Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu sebagai dasar kami menjalani hidup hari ini. Kiranya juga Engkau mengampuni akan salah dan dosa kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba Tuhan yang mempersembahkan kehidupannya untuk melayani Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, dan semangat kepada mereka dalam mengabarkan Injil. Berkati juga keluarga mereka dalam naungan kasih-Mu, dan kami juga berdoa bagi pemerintah negara kami ini, mulai dari pusat sampai ke desa-desa ya Tuhan, karuniakanlah hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami. Bagi gereja Tuhan di muka bumi ini, berikan rasa persatuan, saling mengasihi satu sama lain, sehingga kami dapat membawa terang bagi sesama dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa juga untuk sesama kami yang saat ini dalam pergumulan sakit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengetahui kerinduan hati mereka, dan karuniakanlah kesembuhan kepada mereka. Bapa yang di sorga, inilah seru dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, dan kiranya Allah kami yang sempurna menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan singkat pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati.